Apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah sebuah library framework CSS yang dibuat khusus untuk bagian pengembangan front-end website. Bootstrap merupakan salah satu framework HTML, CSS, dan JavaScript yang paling populer di kalangan web developer. Pada saat ini, hampir semua web developer telah menggunakan Bootstrap untuk membuat tampilan front-end menjadi lebih mudah dan sangat cepat. Karena kita hanya perlu menambahkan kelas-kelas tertentu untuk misalnya membuat tombol, grid, navigasi, dan lainnya. Bootstrap telah menyediakan kumpulan komponen kelas interface dasar yang telah dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan tampilan yang menarik. Maka, dengan Bootstrap, kita dapat membuatnya dengan sangat cepat, hanya dengan menambahkan kelas btn dan menambahkan kelas btn tambahan. Selain komponen kelas interface, Bootstrap juga memiliki fitur grid yang berfungsi untuk mengatur layout pada halaman website yang bisa digunakan dengan sangat mudah dan cepat. Dengan menggunakan Bootstrap, kita juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan tampilan website menggunakan Bootstrap, yaitu dengan cara mengubah tampilan Bootstrap dengan menambahkan kelas dan CSS sendiri. Salah satu contoh website besar yang menggunakan framework Bootstrap adalah Twitter. Tentu, kita sudah familiar dengan Twitter. Interface Twitter dibangun dengan menggunakan Bootstrap, karena sebenarnya Bootstrap dikembangkan oleh developer Twitter sendiri sehingga Bootstrap sering juga disebut Twitter Bootstrap. Bootstrap diciptakan oleh dua orang programmer Twitter, yaitu Mark Octo dan Jacob Thornton pada tahun 2011. Pada saat itu, para programmer di Twitter menggunakan berbagai macam tool dan library yang mereka kenal dan suka untuk melaksanakan pekerjaan mereka, sehingga tidak ada standarisasi dan akibatnya sulit untuk dikelola. Sehingga Mark Octo dan Jacob Thornton tergerak untuk menciptakan satu tool atau framework yang dapat digunakan bersama di lingkungan internal Twitter. Oleh karena itu, historis tersebut walaupun nama resminya hanyalah Bootstrap, namun terkenal di kalangan developer sebagai Twitter Bootstrap. Sejak diluncurkan pada bulan Agustus 2011, Bootstrap telah berevolusi dari sebuah proyek yang hanya berbasis CSS menjadi sebuah tool atau framework yang lebih lengkap yang juga berisi JavaScript, plugin, icon, form, dan button. Pada Januari 2012, Bootstrap merilis versi 2, yang di dalamnya sudah memasukkan fitur responsive layout. Sejak itu, popularitas Bootstrap tak tertahankan lagi. Bootstrap merupakan proyek GitHub yang paling banyak dilihat lebih dari 54.000 user, dan juga yang paling banyak di-copy, yaitu sekitar 18.500 kali. Dan baru-baru ini, Bootstrap merilis versi 4. Sebelumnya pada tahun 2017 versi beta telah dirilis sebagai penyempurnaan dokumentasi dan untuk menambahkan beberapa fitur tambahan yang saat ini sedang booming, yaitu dengan memberikan tampilan yang lebih baik untuk mengembang e-commerce dan terlihat lebih stabil. Dengan ini, maka versi 2 dan 3 tidak akan lagi didukung atau diperbarui dengan penggunaannya. Fungsi Bootstrap. Beberapa fungsi yang dimiliki oleh Bootstrap meliputi: yang pertama, Bootstrap akan membantu dalam membuat dan merancang situs web yang cepat dan responsif. Artinya, tampilan web yang dibangun memakai Bootstrap akan secara otomatis menyesuaikan ukuran layar di browser kalian. Yang kedua, bootstrapping juga akan membantu dalam menciptakan dan mengembangkan situs web yang dinamis atau statis. Dengan kata lain, kita hanya perlu menentukan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang ketiga, jika kita risau ingin mencari antarmuka yang berguna, ringan dan cepat diakses, kita sudah tidak merasa khawatir dan risau karena Bootstrap sudah menyediakan berbagai antarmuka kelas yang berguna untuk membantu situs web menjadi ringan dan cepat diakses. Yang keempat, Bootstrap juga membantu dalam membuat pengaturan tata letak halaman di situs web, karena Bootstrap dilengkapi dengan fitur yang disebut dengan kisi. Dan yang kelima, yang terakhir, kita juga dapat langsung menambahkan CSS dan kelas sendiri. Dengan begitu, kita dapat mendesain situs web kita sehingga memiliki tampilan yang sangat bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rosdiana. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari Bootstrap. Yang pertama, dapat digunakan untuk membantu mempercepat saat membuat front-end di situs web. Dan selanjutnya, Bootstrap memiliki tampilan yang modern sehingga dapat membuat situs web Anda memiliki penampilan yang menarik. Dan Bootstrap akan membuat situs web Anda terlihat lebih responsif. Nah, maksud di sini, ketika Anda menggunakan ponsel cerdas atau komputer untuk membuat situs web Anda, itu menyesuaikan dengan ukuran layar. Dan Bootstrap juga akan membuat situs web Anda lebih ringan saat dibuka. Nah, jadi mereka yang ingin mengakses situs web Anda itu tidak perlu menunggu lama ya.
Ini karena sebelumnya proses bootstrap dilakukan dengan rapi dan sistematis. Dan selanjutnya, dengan Bootstrap, Anda bisa mendapatkan semua jenis warna, operasi penggunaan, dan juga berbagai variabel yang Anda butuhkan. Nah, jadi di sini Anda tidak perlu khawatir lagi karena hasilnya itu tentu tidak akan berbeda ketika Anda membukanya di perangkat yang berbeda. Dan Bootstrap dikenal dengan lebih lengkap. Maksud ini nih, Bootstrap itu ada 3 macam ya. Ada CSS, HTML, dan JavaScript. Dan selanjutnya ada open source. Artinya, Anda tidak perlu harus mendapatkan lisensi dan bahkan Anda dapat mengembangkan situs web Anda sesuai dengan kebutuhan atau berbagai macam ya dan lain-lain lah. Dan terakhir, kerangka kerja yang dimiliki oleh Bootstrap menggunakan list. List di sini yaitu list adalah teknologi dari CSS yang terkenal dengan kesederhanaannya, kurang menawarkan banyak fleksibilitas dan kekuatan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jayadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bootstrap. Kekurangan Bootstrap yaitu sebagai berikut yang saya sebutkan sekarang. 1. Karena menggunakan CSS3, Bootstrap minimal. 2. Karena terlalu fokus pada pengkodean sehingga membuat kita kurang kreatif mendesain situs web sesuai dengan yang benar-benar diinginkan. Dan 3. Bootstrap tampaknya tidak dapat menampilkan situs web yang sama di semua browser. Maka hanya browser tertentu yang menunjukkan situs web. Bootstrap sesuai ukurannya dengan layar dari perangkat yang dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penginstalan Bootstrap. Di sini yang harus kita lakukan adalah mendownload framework dari Bootstrap-nya. Maka dari itu di sini saya akan mendownloadnya melalui website resmi dari Bootstrap. Untuk download kita pilih compile CSS and JS. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi tidak perlu mendownload lagi. Tinggal ekstrak file Bootstrap yang versi 4.1.3 ini. Kemudian jika sudah diekstrak akan muncul direktori bernama CSS dan JS. Karena di sini saya sudah mempunyai contoh scriptnya yang menggunakan Bootstrap, maka dari itu langsung kita cek saja. Nah, jika sudah terkoneksi dengan Bootstrap, akan ada beberapa file. Bukan beberapa file sih, maksudnya ada beberapa tag dari yang biasa nggak ada di HTML biasa, maksudnya gitulah. Nah, dari tampilan ini di sini ada beberapa tag yang melink ke Bootstrap tadi. Contohnya ada pada tag link yang menggunakan aset lokal dengan tag link, dan untuk tag script itu menggunakan dari Bootstrap-nya. Jadi ini contohnya sudah terkoneksi dengan Bootstrap. Nah, bedanya apa jika tidak menggunakan itu? Jika kita tidak menaruhnya di dalam direktori Bootstrap yang ada CSS dan JS-nya ini, maka tidak akan contohnya nih, pas dari sini. Lalu kita buka. Nah, maka tidak ada tampilannya, tidak sesuai dengan yang apa tadi ditulis. Karena di sini kan ada beberapa tag. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.